serba-cepat saat ini, tekanan untuk menjadi unggul di bidang akademik semakin tinggi. Sebagai mahasiswa, seringkali kita dituntut untuk belajar keras dalam menghadapi ujian, begadang hingga larut malam, dan bahkan mengorbankan kehidupan sosial demi memenuhi tuntutan pendidikan. Di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman mahasiswa yang sedang berjuang di bangku perkuliahan. Apakah teman-teman pernah mengalami kejenuhan dan kelelahan karena terlalu memaksakan diri untuk belajar tanpa memperhatikan waktu istirahat? Tentu sebagai seorang mahasiswa, saya juga pernah mengalami hal tersebut dan saya yakin beberapa mahasiswa lainnya juga mengalami hal yang sama. Banyak kasus yang terjadi pada mahasiswa, yang mulai dari mahasiswa yang stres, depresi, dan apabila tidak dapat mengendalikannya, naas sekali mahasiswa memilih untuk mengakhiri hidupnya akibat beratnya tekanan yang diterima. Hal berikut beberapa kasus yang saya peroleh dari banyaknya kasus yang terjadi pada mahasiswa. Di antaranya ada mahasiswa ITB yang diduga mengakhiri hidupnya karena stres akibat belajar yang menimbulkan depresi, dan juga ada mahasiswi Unhas yang diduga mengakhiri hidupnya karena tugas yang terlalu menumpuk alhasil tekanan menjadi begitu besar. Tentu hal ini merupakan hal yang kompleks yang disebabkan oleh banyak hal. Mungkin salah satunya disebabkan karena strategi belajar yang kurang efektif. Hal ini berpengaruh pada manajemen waktu sehingga mahasiswa kesulitan mengatur waktu dan tekanan berasa begitu berat. Lantas bagaimana perasaan teman-teman mahasiswa telah belajar begitu banyak dan menghabiskan waktu begitu banyak tetapi tidak memperoleh hasil yang diinginkan? Dan bahkan bisa saja menghambat akademik ke depannya. Apakah strategi yang digunakan itu masih kurang tepat? Tenang teman-teman, pertanyaan-pertanyaan tersebut juga sering menghantui pikiran saya dan akan coba kita bahas, kita mencari pemecahan masalahnya. Di sini saya, Fatia Salsabila, akan mencoba menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dan memberikan sedikit strategi yang efektif melalui pembahasan kali ini, yaitu Unlocking Your Academic Potential, Embracing Smart Learning. Penting untuk kita menggeser dari paradigma belajar keras menjadi belajar cerdas. Ya, belajar cerdas untuk meningkatkan potensi akademik yang lebih baik. Banyak tantangan yang dihadapi mahasiswa, mulai dari stres, depresi, kejenuhan, dan mungkin ada mahasiswa yang terjebak dalam siklus belajar di mana belajar secara terus-menerus, secara belajar keras, karena mungkin beranggapan semakin keras belajar maka semakin bagus hasilnya. Namun terkadang hal ini juga tidak baik teman-teman. Udah saatnya kita beralih ke belajar lebih cerdas. Ya, belajar cerdas. Belajar cerdas adalah sebuah pendekatan yang mengutamakan kebutuhan, tujuan, dan arah dengan mengutamakan kegiatan yang memberikan hasil yang terbaik. Di mana belajar cerdas ini menekankan kepada penggunaan waktu dan usaha yang efektif dan efisien untuk memperoleh hasil yang optimal. Cenderung mahasiswa yang menerapkan metode belajar cerdas ini, mereka mengetahui kebutuhan akan belajarnya dan mereka memiliki arah yang jelas dalam belajar dan tentu memiliki strategi yang efektif untuk mencapai tujuan yang ingin diperoleh. Jika kita bandingin nih dengan belajar keras, itu sangat jauh sekali perbedaannya. Di mana belajar keras itu tidak memperhatikan keefektifan dan keefisiennya. Sedangkan di belajar lebih cerdas itu kita mengutamakan penggunaan waktu dan usaha itu seefektif dan seefisien mungkin agar hasil yang diperoleh itu optimal. Selanjutnya, belajar keras seringkali berorientasi karena tekanan atau ekspektasi dari luar, sedangkan belajar yang cerdas itu didasarkan dari kesadaran dan pemahaman yang lebih lanjut terkait dengan kebutuhan belajarnya. Dan juga belajar keras itu seringkali tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas dan tidak memiliki strategi yang terorganisir. Berbanding terbalik dengan belajar cerdas. Belajar cerdas telah memiliki tujuan yang jelas, terperinci, dan memiliki strategi yang efektif untuk mencapai tujuan dari proses belajarnya. Nah, di sini mungkin kita juga bertanya-tanya ya, bagaimana belajar cerdas itu menjadi strategi yang efektif untuk mencapai produktivitas yang dalam belajar. Tentunya juga mempertimbangkan kebutuhan, fokus, dan tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, kita dapat memanfaatkan teknik time management. Teknik time management ini merupakan langkah awal yang dapat kita lakukan dalam menerapkan strategi belajar yang lebih cerdas. Ketika kita telah berhasil memanajemen waktu yang kita punya, maka kita dapat memaksimalkan waktu yang kita punya tersebut untuk belajar menjadi lebih produktif.
Banyak metode yang dapat digunakan pada time management ini yang teman-teman mahasiswa dapat gunakan. Di antaranya yang pertama kita dapat menggunakan teknik Pomodoro, di mana teknik ini kita akan menentukan interval waktu tertentu untuk belajar dan diselingi dengan istirahat, seperti kita belajar selama 20 menit pertama dan diselingi dengan istirahat 5 menit. Dan seterusnya belajar 25 menit ke depan dan diselingi setelah 5 menit. Tentu hal ini juga meningkatkan kreativitas dan meningkatkan kinerja otak kita. Dan yang kedua juga kita dapat menggunakan teknik time blocking, di mana teknik ini memblokir waktu-waktu tertentu dan mengerjakan job desk yang ingin kita kerjakan agar mencapai tujuan yang telah diinginkan. Selanjutnya kita juga dapat menggunakan aplikasi yang mudah untuk memantau dan memonitoring dari proses belajar kita. Yang kedua, kita perlu meningkatkan fokus. Fokus merupakan kunci dari belajar cerdas ini. Karena apa? Kita perlu mengatasi gangguan-gangguan dari luar dan mencari tempat-tempat yang kondusif untuk belajar. Seperti contoh, seringkali ketika kita belajar banyak distraksinya, seperti notifikasi HP, yang dapat kita menjadi kepo nih, ada apa gitu. Dan hal itu harus sebenarnya notifikasi handphone harus disenyapkan atau dinonaktifkan untuk sementara selama proses belajar. Dan juga seringkali kita lagi belajar dipanggil untuk minta tolong ambil ini dan itu, diajak ngobrol, tentu itu akan mengganggu konsentrasi kita belajar dan menurunkan efektivitas kita dalam belajar. Tentu ini akan sia-sia kita belajar keras, namun daya tangkap kita akan berkurang. Selanjutnya yang ketiga yaitu tujuan jelas dan terukur. Kita setiap melakukan kegiatan harus memiliki tujuan. Ketika kita telah memiliki tujuan yang jelas, terperinci dan dapat dicapai, maka sang mahasiswa akan terus termotivasi untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti kita memiliki tujuan untuk mendapatkan nilai 90 di ujian semester. Nah, untuk mencapai tersebut, makanya kita akan termotivasi untuk belajar lebih cerdas bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai. Oke, di sini saya ingin bercerita sedikit teman-teman. Saya memiliki teman seorang mahasiswa juga di salah satu perguruan tinggi. Awalnya dia memiliki kehilangan arah dalam studinya. Dia sering mengalami kelelahan, juga sering kehilangan semangat untuk belajar dan motivasi untuk belajar. Sampai suatu saat dia menemukan mentor yang awalnya membahas tentang konsep belajar cerdas. Mulai saat itu dia menyadari ternyata pendekatan dia gunakan selama ini itu masih kurang tepat. Perlahan-lahan dia menggunakan konsep belajar cerdas mulai dari menentukan tujuan yang ingin dia capai di akademiknya, dan dia mengatur waktu untuk belajar, dan juga dia menggunakan metode visualisasi untuk meningkatkan motivasinya dalam belajar. Perlahan teman-teman ketahui bahwa dia berhasil menghadapi tantangan sebagai seorang mahasiswa dan meningkatkan potensi akademiknya. Dari cerita tersebut dapat dipetik pelajaran bahwa kita penting untuk menentukan tujuan akademik kita, perlu untuk merefleksikan diri apakah ada strategi yang lebih efektif untuk kita terapkan agar mengembangkan potensi akademik yang lebih baik, dan perlu juga kita mendengar inspirasi dari orang lain untuk menemukan strategi yang terbaik tersebut. Di sini, walaupun kita tahu belajar cerdas itu baik, namun apabila kita tidak melakukan kunci sukses ini, tentu itu akan sia-sia teman-teman. Di sini dalam menerapkan belajar cerdas, kita perlu konsistensi dan disiplin. Ya benar, konsistensi dan disiplin merupakan poin kunci karena kita harus dapat berkomitmen atas apa yang telah kita rencanakan dan siap beradaptasi apabila ada perubahan jadwal dalam keberjalanannya. Dan yang kedua, kita melakukan self reward kepada diri kita sendiri karena kita perlu mengapresiasi apa yang telah kita capai agar kita selalu termotivasi untuk mencapai tujuan-tujuan lainnya. Dan yang ketiga, kita perlu refleksi dan evaluasi dari strategi belajar kita terapkan dan dari pencapaian kita, apa kita perlu kembangkan dan perlu mengganti strategi yang lebih efektif agar potensi akademik kita selalu menjadi lebih optimal. Nah, baik dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, saya dapat menambil sedikit poin-poin penting sebagai penyemangat dari teman-teman mahasiswa bahwa belajar cerdas ini mengutamakan kebutuhan, tujuan, dan memiliki fokus dalam melakukan proses pembelajaran. Tentu jika dibandingkan dengan belajar keras itu sangat berbeda, di mana belajar keras itu tidak menentukan efektivitas dan keefisienan, sedangkan belajar cerdas itu kita menggunakan menyeimbangkan antara waktu dan usaha yang kita keluarkan agar lebih efektif dan efisien.
Ada 3 teknik yang dapat digunakan, yaitu teknik time management, meningkatkan fokus, dan menetapkan tujuan dalam proses belajar cerdas. Oke, saya memiliki sebuah kalimat sebagai penyemangat juga bagi teman-teman mahasiswa yang sedang berada di bangku kuliahan. Setiap langkah kecil menuju belajar cerdas adalah sebuah langkah menuju kesuksesan akademis yang lebih besar. Segitu penyampaian dari saya terkait dengan belajar cerdas yang mungkin bisa pengganti bagi teman-teman dari beranjak dari belajar keras menjadi belajar cerdas untuk mencapai potensi akademik yang lebih besar dan tentunya dapat menghadapi tantangan-tantangan tingginya tekanan dari perkuliahan. Semangat teman-teman mahasiswa, tidak ada kata terlambat untuk merubah dan tidak ada kata terlambat untuk mulai memperbaiki diri lagi. Ditunggu perubahan dan keberhasilannya di masa yang akan datang. Selamat dan semangat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.